kebetulan Kak Iwan sore hari ini pakai baju apa nih, no turning back around gitu ya. Karena ada maksud di baliknya gitu ya. Maksud di baliknya. Maksud di baliknya apa begitu ya. Maksud di baliknya adalah sudah 1 bulan berlalu begitu ya. Dari kita mengikuti retreat turn around, no turning back begitu ya. Siapa yang di sini tidak ikut retreat pada waktu itu? Ada yang tidak ikut? 1, 2, ada lagi? 3, 4, ada lagi? 5, ada lagi? Wah, berarti 98% semuanya ikut. Ya, betul ya? Betul ya? Nah, makanya tidak suatu kebetulan Kak Iwan pakai baju ini karena ada maksud di baliknya begitu ya. Kemarin waktu ikut retreat ya kan, kita semua sudah belajar ya kan menjadi anak-anak Tuhan yang radikal, yang berkata tidak kepada dosa ya kan, dan tidak mau kembali lagi ke jalan kita yang lalu karena kita sudah ditebus dan kita sudah bertobat bersama-sama. Yang punya komitmen itu katakan heeh gitu ya. Komitmen itu ya kan. Saya yakin semuanya buat komitmen gitu ya. Karena semuanya pasti dilawat Tuhan pada acara retreat kemarin. Nah, tapi persoalannya begini. Seberapa banyak yang kita masih tetap stay strong, stay strong, kuat ya kan, tetap kuat berkata tidak kepada dosa selama 1 bulan ini. Nggak usah angkat tangan, ya cukup kedipkan matamu begitu ya. Kalau kamu tetap kuat di hadapan Tuhan berkata tidak kepada dosa selama 1 bulan ini, ya kan, pas kan 1 bulan ya. Karena kapan hari kan kita acaranya 29 sampai tanggal 1 Juli. Ya kan, ini ya 5 Agustus ya, 1 bulan lebih 5 hari lah gitu ya, 4 hari lah gitu ya. Kalau teman-teman masih kuat selama 1 bulan ini berkata tidak kepada dosa dan tidak kembali ke jalan hidup teman-teman yang kemarin, yang melakukan dosa, yang melakukan yang kecanduan game online, yang apapun itulah gitu ya. Kita sudah bahas kemarin waktu retreat, ya kan? Tapi seberapa banyak teman-teman yang 1 bulan ini, ya kan? 1 bulan ini sudah berkata iya kepada dosa, sudah mulai balik ke jalan hidup yang lalu. Ya kan, nggak usah angkat tangan juga, cukup kedipkan matamu di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau enggak ya plototono Kak Iwan enggak apa-apa ya, begitu ya. Nah, maka dari itu Kak Iwan ketika mempersiapkan firman Tuhan sore hari ini, ya terlintas di benak Kak Iwan untuk membahas sebuah tema ini, sebuah tema yang cukup klasik, sebuah tema yang cukup umum. Bahkan sudah menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan anak Tuhan. Tetapi menjadi hal yang langka juga di kalangan anak-anak muda. Mungkin begitu ya. Gak tahu kalau di tempat ini puji Tuhan semuanya melakukannya gitu ya. Tapi sejauh Kak Iwan berjumpa dengan banyak orang, sejauh Kak Iwan melihat kehidupan anak-anak Tuhan, banyak yang tidak melakukannya. Begitu ya. Ya itu apa? Disiplin rohani ini. Karena next kita akan bahas satu persatu. Ya. Karena begini, rintangan yang utama yang dihadapi manusia adalah kedagingan. Yang tidak otomatis berubah begitu saja saat kita lahir baru. Jadi ketika engkau ikut retreat, bertobat dan engkau mengambil keputusan untuk tidak kembali ke jalan hidupmu yang lalu, itu tidak bisa otomatis engkau tidak kembali ke kehidupanmu yang masa lalu. Tidak otomatis teman-teman. Karena rintangan yang utama dalam kehidupan anak-anak Tuhan yaitu adalah kedagingan. Kedagingan itu apa? Ya keinginanmu, kecondongan hatimu untuk melakukan segala dosa. Yang itu pasti begitu. Dan itu tidak otomatis berubah begitu saja ketika engkau lahir baru. Ketika engkau bertobat, ketika engkau retreat, ketika engkau itu KKR. Terus kamu ngambil keputusan, oke Tuhan aku ngambil komitmen untuk tidak kembali ke jalan hidupku yang lama. Gitu ya. Itu tidak otomatis ketika engkau lahir baru, engkau akan stay strong, tetap kuat. Tidak kembali ke dosamu yang lalu, tidak. Gitu. Kedagingan selalu berupaya untuk membuat kita selalu jatuh dalam dosa.
terutama iblis yang memakai kedagingan kita, nafsu kita, yang selalu menyeret kita ke dalam jatuh di dalam dosa. Walaupun kita sudah mengalami kelahiran baru, meskipun kita sudah dibaptis, bahkan dibaptis Roh Kudus, ya kan? Bahkan ikut retreat no turning back kemarin gitu ya. Ya kan? Tetapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita bisa jatuh dalam dosa. Dan 99% kemungkinan untuk jatuh itu selalu ada bagi setiap orang yang masih hidup di dunia ini. Begitu. Ya. Untuk itu, ketika seseorang sudah diselamatkan, untuk itu ketika engkau sudah ikut retreat no turning back, turn around kemarin, untuk itu ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk bertobat, untuk itu begitu ya. Untuk itu ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk bertobat dan tidak kembali ke jalan hidup yang lalu, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menjaga agar hidupnya semakin kudus di hadapan Tuhan. Ya, katakan menjaga. Katakan menjaga. Jadi ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk bertobat dan tidak kembali ke jalan hidupmu yang lalu, ya kan? Maka langkah selanjutnya itu adalah menjaga hidupmu tetap kudus. Menjaga hidupmu tetap dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Gitu. Karena setiap kita itu, gini saya tanya, kamu yakin kau orang yang kudus? Tak tanyai, kamu yakin hidupmu, kamu ini termasuk orang yang kudus atau yang kudis? Gitu ya. Iya kan? Kudus ya kan? Yuk buka di dalam Ibrani 12 ayat 14 itu. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat ke-14. Ya. Berusahalah untuk damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, di situ Kak Ewan garis bawahi kata-kata kejarlah kekudusan. Kata kekudusan di sini itu ya kan bukan seperti Tuhan yang suci dan kudus, bukan. Tetapi kata kudus yang ada di dalam ayat ini dan saya kutip menjadi sebuah statement di LCD hari ini begitu adalah seperti ini. Engkau dipisahkan dari dunia ini. Dibuat berbeda dengan dunia ini. Seperti bangsa Israel yang dipilih dan dikhususkan. Itulah yang disebut kudus. Dikhususkan. Jadi ada garis pembatas yang jelas. Itu yang namanya kudus. Contoh, grupnya cewek-cewek ini kok ya pas ya. Kecuali Kak David itu ya. Kecuali Kak David ya. Itu dikuduskan sama Tuhan. Caranya gimana? Dikasih pembatas yang jelas. Antara yang dunia, yang tidak kudus dengan yang kudus, ya kan? Dan itu dilakukan sekali untuk selamanya. Ketika engkau mengambil keputusan untuk bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, di saat itu engkau dikuduskan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dipisahkan dari dunia untuk tidak serupa dengan dunia ini. Dan ketika engkau mengambil keputusan untuk diselamatkan sama Tuhan, untuk tidak kembali ke jalan hidupmu yang lama, ya kan? Makanya di situ langkah selanjutnya adalah menjaga hidupmu tetap kudus. Menjaga hidupmu tidak melewati garis ini loh. Mitsi dikuduskan Tuhan, ya kan? Tapi ketika dia mulai berkata iya kepada dosa, berdiri Mitsi. Dan dia melangkahkan kakinya pindah ke sini, di saat itu dia sudah gak kudus. Karena dia apa? Kompromi dengan berkata iya dengan dosa. Caranya supaya dia menjadi kudus kembali, ya sudah pisahkan dirimu dari hal yang tidak kudus dan tetap jaga hidupmu berbeda dengan dunia ini. Dan itu ya kan. Dan untuk itu, untuk menjaga hidupmu tetap kudus, tidak melangkahkan kakimu dari garis pembatas ini, itu diperlukan disiplin rohani.
Katakan disiplin rohani. Karena tanpa disiplin rohani, engkau akan jatuh, dan jatuh lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata ya, kita ini sudah selamatkan semua. Yang percaya katakan amin. Engkau sudah mengambil keputusan untuk tidak kembali ke jalan hidup yang lama. Sudah nyata, sudah. Kita dijadikan kudus, sudah nyata, sudah. Tetapi masalahnya kita mau enggak dididik. Ayat selanjutnya ngomong kayak gini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Katakan meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan itu hanya bisa ketika engkau menyerahkan diri untuk dididik sama Tuhan. Dididik sama Tuhan dengan cara apa? Merenungkan dan melakukan firman pastinya. Makanya ketika engkau hidup sudah ditebus sama Tuhan dan mengambil keputusan untuk tidak kembali ke jalan hidupmu yang lama. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah apa? Memberi diri untuk dididik sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Supaya kita apa? Supaya kayak Mitzi tadi loh, tidak melangkahkan kaki ke garis pembatas antara yang tidak kudus dengan kudus. Kita semua sudah menjadi anak Tuhan yang pintar kok, betul? Semua jadi anak Tuhan yang pintar kok. Sudah tahu mana yang salah dan yang benar. Tidak usah diajarin lagi, berbohong itu dosa loh. Kayak Tiffany itu masih diajarin karena dia nggak tahu mana itu benar, mana itu salah. Tapi ketika kita seusia kita belasan tahun gitu ya. Saya sama seperti saya gitu. Kita semua sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi persoalannya kita melakukan apa yang kita tahu atau tidak. Begitu. Yang membuat kita tetap stay dalam kekudusan Tuhan adalah ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita memberi diri kita dididik sama Tuhan. Diajar sama Tuhan. Melalui firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Tanpa kita menerima didikan daripada Tuhan. Ya kan? Kita nggak akan bisa meninggalkan kefasikan. Sama seperti kita nggak bisa menjaga kekudusan. Tanpa kita memberi diri untuk dididik sama Tuhan. Mudeng. Jadi untuk kau tetap stay strong, berkata tidak kepada dosa, ya kan? Itu adalah engkau memberi diri untuk dididik sama Tuhan, menerima didikan daripada Tuhan. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi yaitu kedagingan kita tadi. Supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana dalam bahasa aslinya begini loh. Mengerti kehendak Tuhan dan mengerti mana yang salah dan yang benar. Bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang sepenuhnya yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang membuat engkau tetap stay strong, berkata tidak kepada dosa, tidak kembali ke jalan hidupmu yang lama adalah apa? Disiplin. Katakan disiplin rohani. Katakan disiplin rohani. Ya kan? Dengan cara apa? Menerima didikan daripada Tuhan. Itu yang membuat kita apa? Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, kedagingan kita itu. Karena setiap hari iblis musuh kita itu seperti singa yang mengaum, yang mau menerkam mangsanya. Dia berusaha setiap hari menjatuhkanmu. Lah kalau kamu enggak setiap hari berusaha memberi diri untuk dididik sama Tuhan, ya kan? Menang siapa coba? Menang siapa coba? Menang siapa?
iblis. Makanya nggak heran, ya kan? Sebuah kemarin kan waktu retreat Kak Iwan sudah sampaikan, ya kan? Sebuah survei membuktikan, ya kan? On fire-nya anak Tuhan pulang retreat itu maksimal 3 bulan. Puji Tuhan kalau 3 bulan masih bertahan. Dan 1 bulan ini makanya saya tanya, masih tetap strong berkata tidak sama dosa atau sudah mulai kembali ke dalam jalan hidupmu yang lalu, gitu ya. Gitu ya. Engkau sudah mulai berubah kehidupanmu yang biasanya nonton film porno, kebiasaan hidupmu yang biasanya kecanduan main game. Ya kan kemarin kan sudah sama-sama komitmen toh sama Tuhan, ya kan? Mengorbankan apa yang menjadi hal yang sudah sebenarnya tidak harus engkau lakukan, ya kan? Itu yang membuat engkau tetap strong, berkata tidak dan tidak kembali ke jalan hidup yang lama, yaitu apa? Menerima didikan. Karena Yesus, Tuhan Yesus, ya kan? Firman Tuhan ini ngomong, Ia mendidik kita. Loh, kalau Ia, Tuhan mendidik kita berarti Dia sudah setiap hari sudah siap. Makanya ya saya ngomong di dalam, lupa, intinya kayak gini. Ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Ya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Ya kan? Setiap hari Tuhan sudah siap ini mengajar kita. Tapi masalahnya kita menerima atau mau enggak diajar sama Tuhan. Contoh aja deh, ya kan? Engkau semua sekolah, dari satu kelas sekarang isinya berapa sih? 35, 36, ya anggap aja 40. Satu kelas 40, diajar hal yang sama, ya kan? A plus B sama dengan C. Tapi ketika ujian, yang bisa jawab A plus B sama dengan C, 40 orang bisa menjawab benar, atau ada yang salah enggak? Karena apa? Telinganya tidak diberikan untuk menerima ajaran dari gurunya. Sama seperti ketika engkau hidup di dunia ini, gitu ya. Tuhan sudah ajar, sudah siap mengajar engkau. Bahkan setiap engkau merenungkan firman, bahkan setiap engkau datang ke gereja, Tuhan sudah ajar engkau tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mendidik dan mengajar kita. Nah, masalahnya kita menerima ajarannya atau tidak. Itu persoalannya yang membuat kita tetap stay strong atau tidak. Makanya banyak anak Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa karena tidak kuat di area ini, yaitu disiplin rohani. Saya ulangi, karena banyak anak Tuhan dalam hidupnya yang jatuh bangun dalam dosa karena tidak kuat di area ini, yaitu disiplin rohani. Konsisten itu menjadi barang langka di dalam kehidupan anak Tuhan. Konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Konsisten itu menjadi barang langka dalam kehidupan anak Tuhan. Karena apa? Mereka nggak mau konsisten itu. Padahal sarana dan prasarananya sudah diberikan. Tuhan sudah setiap pagi mempertajam pendengaran kita loh. Rahmatnya dan berkatnya itu selalu baru setiap pagi, ratapan mengatakan, ya kan? Yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, kata firman Tuhan. Tapi masalahnya kita mau datang dan duduk diam dengar ajaran Tuhan atau tidak. Makanya penting sekali ketika engkau mau tetap kuat berkata tidak kepada dosa, engkau harus kuat di area ini, disiplin rohani. Katakan disiplin rohani. Di dalam kehidupan jasmani, seseorang yang ingin berhasil dalam bidang apapun juga harus memiliki yang namanya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu seorang olahragawan, seniman, pengusaha, dan lain-lain. Demikian juga kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan rohani, ya harus punya disiplin. Kamu tahu atlet bulu tangkis itu berhasil bukan karena kasih karunia Tuhan saja, begitu. Kasih karunia Tuhan benar, tapi masalahnya begini. Engkau mendisiplin diri atau tidak? Lah kalau kasih karunia Tuhan tok tanpa disiplin diri, enggak latihan setiap hari, latihan fisik setiap hari. Musuh atlet bulu tangkis dari Cina yang setiap hari
8 sampai 10 jam, bahkan 12 jam latihan setiap hari, ya kan? Engkau cuma latihan 1 jam, 2 jam setiap minggu. Bisa enggak mengalahkan orang atlet Cina yang latihannya 1 hari itu 12 jam? Enggak bisa. Kau akan bisa menang, berhasil dan engkau sukses di dalam olahraga, harus ada harga yang dibayar, yaitu disiplin berlatih. Seniman juga begitu, pengusaha juga begitu, seniman gitu. Saya ngomong sama Richard, kalau kamu pengen bisa main keyboard seperti Kak Iwan, ya harus setiap hari latihan, setiap hari dengar musik, setiap hari berdoa, begitu. Tanpa itu nggak bisa, begitu. Tanpa itu nggak bisa. Sudah tak ajari carane, ya kan? Belum tentu kamu juga bisa main sama persis seperti Kak Iwan, karena kamu tidak mendisiplin dirimu. Itu masalahnya. Kak Iwan dulu latihan 6-8 jam setiap hari. Dulu, sekarang enggak usah ditanya ya. Dulu itu. Pengusaha juga begitu. Harus ada usaha, disiplin diri. Bangun pagi-pagi, pulang malam hari, ya kan. Disiplin terus. Sehingga apa? Cuannya gede, ya kan, berhasil. Dalam segala hal, dalam hal duniawi, jasmani, kalau mau berhasil, mau dapat ranking 1 aja, kau disiplin diri untuk belajar loh, ya kan? Jajal kamu nggak disiplin diri untuk belajar, ya kan? Kamu nggak belajar setiap hari untuk mempersiapkan pelajaranmu besok, gitu ya, mengerjakan PR-mu minggu depan, ya kan? Apakah rapotmu akan dapat nilai A? Apakah rapotmu akan dapat nilai 100, kamu dapat juara 1? Enggak kan? Kamu harus memantaskan dirimu mendapatkan juara. Betul? Ya kan? Termasuk di dalam hal kerohanian. Ketika engkau mau memiliki kerohanian yang kuat, tidak mudah jatuh dalam dosa, ya harus ada bayar harga. Ya harus memantaskan diri untuk apa? Kuat. Memantaskan diri untuk menerima sesuatu yang kita mau. Dan itu diperlukan disiplin. Katakan disiplin. 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadah. Dalam terjemahan bahasa Inggris ya, NASB ini, disiplin yourself for the purpose of good godliness. Mendisiplin dirimu, ya kan? Mendisiplin dirimu. Mendisiplin dirimu. Tanpa engkau mendisiplin dirimu, ya kan? Tanpa engkau mendisiplin dirimu, engkau nggak akan bisa menjadi anak Tuhan yang kuat. Meskipun setiap hari kamu, setiap ke gereja kamu nyanyi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, gitu ya, sampai nangis-nangis. Tapi ketika engkau pulang, engkau gak baca firman, engkau gak merenungkan firman, bahkan engkau gak berpuasa, ya. Ketika badai datang, ketika pencobaan datang, ketika iblis menggodamu, saat iblis menggodaku, aku pun berkata iya kepadanya, gitu kan. Engkau akan berkata iya kepadanya, karena apa? Engkau enggak disiplin dirimu. Setiap hari merenungkan firman, kau ngomong, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refnya kan ngomong gini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ya kan? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, ya kan? Nah, dilakukan enggak? Persoalannya itu. Latih dirimu apa enggak? Ya kan? Mendisiplin dirimu atau tidak? Bangun pagi aja buru-buru begitu ya. Kamu masuk sekolah sekarang jam berapa sih? 6:30. Nah, 6:30 ya. Saya punya kegiatan baru hampir 1 bulan ini.
yaitu mengantar anak sekolah gitu ya. 7:30 masuk gitu ya, 7:30 sudah masuk dia gitu ya. Saya mendisiplin anak saya bangun pagi begitu ya. Bangun pagi ya kan, supaya enggak terlambat sekolah. Ya kan? Engkau mendisiplin dirimu enggak setiap hari itu berdoa saat teduh, merenungkan firman, menerima ajarannya sudah diberikan Tuhan tadi loh. Untuk apa? Untuk engkau tidak melakukan kefasikan tadi. Begitu. Disiplin, latih dirimu. Latih dirimu. Tanpa latihan, saya yakin pulang gereja pun kau dapat berdosa. Di gereja pun kau dapat berdosa. Gitu. Karena kecenderungan kita selalu seperti itu. Next, ini nats kita ini, latihlah dirimu dalam beribadah. Disiplin itu bukan karakter, ya. Katakan bukan karakter, gitu ya. Disiplin itu bukan karakter atau sifat seseorang, tetapi tindakan praktis yang harus dilakukan secara jasmani. Disiplin itu tindakan praktis yang harus kamu lakukan setiap hari. Praktis itu berarti mudah. Katakan mudah. Mudah tidak toh untuk mendisiplin diri itu seharusnya? Hah? Mudah atau tidak? Hai anak-anak muda, hai anak-anak Tuhan, mudah atau tidak buka Alkitab setiap hari? Alkitab itu sejauh jempolmu. Ya Allah, gitu. Alkitab itu hanya sejauh jempolmu. Masa ya mager melangkahkan jempolmu untuk ngeklik yang namanya Alkitab. Angel to ya Allah. Gitu ya. Gitu minta kuat. Download aja ndak. Wah. Ya, sik tak takoni. Ya, bener itu. Ini Alkitabmu, ini HP-mu ada Alkitab enggak sih? Ada yang belum malam hari ini bertobat ya. Di dalam nama Yesus bertobat malam hari ini. Ya, bertobat. Ya. Game aja mbok download, kita pernah mbok download. Nah itu kayak yang kita bahas di retreat kemarin ya. Wow, sekian banyak yang di browsing. Kebenaran firman Tuhan hanya berapa persen. Ya kan? Di browsing ya kan. Engkau download setiap hari, engkau isi pikiranmu, engkau isi otakmu ini setiap hari dengan informasi di dunia ini. Bahkan termasuk yang enggak benar. Tapi engkau download kebenaran itu berapa persen? Begitu. Makanya banyak pikiran jiwanya anak-anak Tuhan tuh error, katakan error. Karena enggak di-download yang namanya kebenaran. Enggak di-download yang namanya kebenaran. Isine mbok salah. Utek kayak gini salah. Makanya error. Makanya tindakannya, tingkah lakunya juga error. Makanya perkataannya juga error. Karena yang di-download tuh hal-hal yang error. Ya kan? Jadi disiplin itu bukan sifat, bukan karakter, tetapi tindakan praktis. Ya kan? Makanya di Roma 12 ayat 1 ngomong kayak apa? Ini yang dibahas juga kemarin kan di retreat. Roma 12 ayat 1 tuh ngomong apa kemarin? Nah yuk, masih ingat gak? Waduh. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah worship, ibadahmu yang sejati. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini kemarin di retreatnya sekolah minggu, Kak Ewan juga bahas gitu ya. Jadi tindakan praktis, guys. Disiplin itu tindakan praktis. Praktis itu berarti mudah. Sejauh jempolmu ini loh. Kamu buka klik. Engkau ini searching, browsing pakai HP itu berapa puluh menit sih setiap hari? Enggak mau menit ya. Tapi jam-jaman dia. Los-losan itu ya. Iya kan? Sekian persen kamu lakukan untuk Alkitab. Bahkan kok enggak pernah browsing santapan rohani, renungan rohani,
Ya kan? Di setiap datang ke gereja itu ada warta gereja, ada renungan harian. Pernah kamu baca? Tindakan praktis, disiplin itu praktis kok, gampang kok. Bangun pagi buka Alkitab baca. Jangan buka pagi, buka WA. Morning babe, sudah bangun. Semangat ya. Wah, love you. Kok gak dibales-bales? Beb, ada apa ya? Ya, kamu kehabisan paket gitu ya, paketan gitu ya. Bangun pagi, praktis berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Praktis, persembahkan tubuhmu, persembahkan perkataanmu, tindakanmu sebagai persembahan yang hidup. Praktis, ngomong ya yang benar. Praktis, tindakannya yang benar. Ketika ada dosa, sudah tahu, ya sudah gak usah dilakukan. Praktis gak? Praktis. Mesti ngerti, tinggal melakukan. Ya kan? Praktis. Pulang, malam mau tidur berdoa. Ojo video callan sampai ngiler-ngiler. Ya kan? Teleponan sampai tidur. Ya tahu. Kok tahu ya, saya pernah melakukannya dulu. Ya. Teleponan sampai ketiduran gitu. Aku akan menemanimu sampai tidur. Kamu duluan aja tidur. Enggak kamu. Enggak apa-apa kamu aja. Ya wis tok tidur. Enggak wis enggak apa-apa tidur tak tungguin. Pret ini. Tapi lek sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Enggak Tuhan, kamu aja yang tidur duluan. Aku mau nungguin kamu. Enggak kan kamu gitu? Wes toh Tuhan. Sik toh Tuhan ojo kesusu pergi. Wis toh sik ta. Ojo ditutup. Mana ya telpone. Mbok sama Tuhan mbok ngono lho. Kok sama tak gitu. Ya kan? Tindakan praktis. Hal yang apa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Tindakan itu praktis. Tetapi efeknya drastis dalam hidupmu. Ketika engkau disiplin melakukan hal-hal yang praktis itu setiap hari, hidupmu akan berubah drastis. Dari dulu engkau hidup dalam dosa, engkau diperbaharui setiap hari karena Tuhan ajar kamu setiap hari. Engkau melakukan tindakan praktis itu, ya kan? Hidupmu akan berubah drastis, ya kan? Engkau hidupmu akan berubah drastis ketika engkau mau melakukan hal-hal yang praktis untuk disiplin itu tadi loh. Katakan yes. Nah, gitu loh. Nah ini buku wajib ini waktu kuliah dulu. Bukan waktu kuliah, waktu Kak Iwan ikut pemuritan. Spiritual check up. 10 pertanyaan untuk memeriksa kesehatan rohani Anda. Beli. Murah harganya, enggak sampai 100.000 di Tokopedia, di Shopee banyak, beli. Ojo beli skin aja mau beli. Skin tahu skin? Aku nggak pernah beli sih skin. Apalagi skincare, nggak pernah aku beli. Buku dibeli, buku ini spiritual check up beli. Ya ini seorang penulis ngomong kayak gini, disiplin rohani itu adalah sarana yang ditetapkan Tuhan. Jadi Tuhan itu ajar kita setiap hari. Itu bukti bahwa dia memberikan disiplin rohani itu sarana. Buat kita apa? Yang dapat sangat menolong kita mendekat kepada Tuhan. Mengalami Tuhan dan diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. Tanpa kita disiplin rohani, kita gak akan bisa serupa dengan Tuhan. Tanpa disiplin rohani kita gak akan bisa berkata tidak kepada dosa. Ya, Tuhan memang maha hadir, betul. Dan kita sering bertemu dengannya di tempat yang kita tidak duga. Dan dengan cara yang mengejutkan. Namun demikian dia berkenan menetapkan suatu sarana spesifik. Yakni disiplin rohani yang dapat membuat kita dapat bertemu dengannya secara teratur dan diubahkan olehnya. Teratur. Hal yang praktis engkau lakukan setiap hari. Disiplin rohanimu setiap hari. Disiplin rohanimu. Maintenance pengurapan daripada Tuhan. Itu juga perlu disiplin rohani. Tuhan aku mau jadi BL yang kayak itu loh. Wah itu ketika ngomong selamat
siang, selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Itu jemaat udah nangis loh, gitu ya. Belum nyanyi, gak ada ayat yang dikatakan, tapi kita selamat pagi. Jemaat Tuhan. Oh itu sudah nangis, bergetar rasanya atmosfer itu. Lah kalau tanpa ada disiplin rohani untuk menjaga stamina rohani, untuk menjaga kerohanian kita, pengurapan Tuhan itu selalu berlimpah dalam hidup kita, keinginan ya tetap keinginan. Gak akan ada perubahan. Tuhan, ya gitu. Aku dulu seusia kalian tuh pengen. Tuhan aku pengen, ya kan? Oh kayak dulu tuh kalau diceritani gitu ya. Gitu ya, nek luar negeri KKR gitu ya, piano dipencet jueng gitu ya, rebah semuanya. Jueng, itu sudah menangis di mana-mana. Belum firman loh, sudah dilawat Tuhan dengan permainan musik. Jueng gitu tok. Ya kan? Wah aku pengen Tuhan kayak gitu. Lah tanpa ada disiplin rohani, tanpa ada disiplin latihan setiap hari, apa bisa Kak Iwan melakukan seperti yang Kak Iwan inginkan itu? Ya enggak bisa. Keinginan hanya keinginan. Tanpa ada hal praktis yang dilakukan. Makanya Tuhan tetapkan disiplin rohani itu jadi sarana untuk kita dewasa. Sarana untuk kita strong, kuat. Berkata tidak kepada dosa. Beli nih bukunya. Nah ini Kristen sejati, seorang yang belum dewasa rohaninya mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan, suasana hati. Tetapi yang sudah dewasa tidak dikuasai oleh emosi atau keadaan-keadaan, tetapi dikuasai oleh firman, iman dan perkataan. Engkau disebut labil. Itu ketika engkau mudah terombang-ambingkan oleh emosi, mudian, ya kan, mudian. Itu orang yang belum dewasa. Dan kalau engkau dalam hal ini, kerohanianmu belum dewasa, engkau akan labil. Sidik-sidik gampang tersinggung, sidik-sidik gampang kecewa, sidik-sidik ngambek. Itu childish, rohani juga. Dan termasuk gampang jatuh dalam dosa, itu menunjukkan bahwa kamu belum dewasa rohanimu. Karena masih gampang terpengaruh. Suasana gak enak, rumah sumpek, ya kan misalnya. Di rumah sumpek, sekolahnya banyak tugas, dikuasai situasi, kondisi, emosi, pelampiasannya kemana? Ke dosa. Iya kan? Ke dosa. Itu menunjukkan apa? Bahwa rohanimu masih childish, belum dewasa. Ya kan? Orang yang dewasa, meskipun badai kayak apa, engkau tetap stay strong. Berkata tidak kepada dosa. Kondisi rumah kayak piye, tekanan kehidupan seperti apa, ya kan? Tantangan hidup kayak apa, temenmu nyodorin sesuatu, kamu bisa berkata tidak. Karena engkau dewasa rohani. Karena tidak mudah diombang-ambingkan. Makanya kata Yesus kepada mereka semuanya, kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Katakan setiap hari. Katakan setiap hari. Itulah yang disebut disiplin. Setiap hari, setiap saat, setiap hari. Engkau memberi dirimu dididik oleh firman Tuhan. Tugas kita bukan mengubah diri kita sendiri. Engkau mau sampai ya kan, gak bisa mengubah dirimu. Tetapi ya untuk tetap tugas kita tuh untuk tetap hidup berhubungan dengan Tuhan sebanyak mungkin. Tugas kita adalah untuk menjaga hubungan sama Tuhan. Disiplin rohani. Sementara Tuhan mengerjakan penyempurnaan di dalam hidup kita. Saat terhubung dengan Tuhan, maka secara bertahap kita mulai menjadi seperti Kristus. Tugas kita bukan mengubah diri kita. Untuk kita tetap kuat, engkau berusaha setiap hari berkata tidak kepada dosa dengan kekuatanmu sendiri. Seminggu ceblok, semudah rumput tertiup oleh angin.
ketika engkau berusaha sendiri. Makanya tugas kita tuh hanya terhubung sama Tuhan. Disiplin, tindakan yang praktis kau lakukan setiap hari. Ojo mbok anggap angel ngono lho. Ojo pikirane itu ojo angel dhisik. Lek pikiranmu wis angel, yo angel. Wis angel itu ya. Ya susah, angel. Ya, angel. Makanya disiplin itu tindakan praktis, hal yang mudah dilakukan, ya kan? Tugas kita hanya baca firman Tuhan, lakukan. Gampang enggak? Gampang, baca firman Tuhan, lakukan. Baca firman Tuhan, lakukan. Praktis, hasilnya drastis. Catat itu. Praktis, hasilnya drastis. Ya, makanya secara bertahap kita akan diubah sama Tuhan. Karena dididik. Engkau dididik sama gurumu aja jadi pinter. Engkau les dididik sama gurumu, kalau kamu terima didikan pinter toh. Ranking toh. Ya toh. Juara toh. Apalagi kamu dididik sama Tuhan. Lu yang didik kamu siapa? Tuhan. Langsung kasih privat sama kamu setiap hari. Gak gendeng dah. Gak keren dah. Ya kan? Siapa yang di sini les mahal-mahal di IF? Richard les di IF setahun, tapi yang bisa cuma yes, no. My name is Richard, I love you. Ya sudah. Karena tidak menerima didikan dengan benar itu. Ya kan? Siapa yang di sini les pelajaran? Ya kan? Ranking enggak? Ranking toh? Enggak. Karena kau enggak menerima didikan yang benar. Jangan buang-buang uang papa mamamu dengan dihambur-hamburkan kayak gitu. Kalau kamu sudah tahu rasanya cari duit angel, baru ngerti kamu. Saya sekarang ini baru sadar, dulu saya sekolah tuh enggak tenanan. Gua duit di les nih sama mamahku, gak ranking 3 guys dari bawah. Itu hasil les itu. Gak gila tak? Jangan buang uang sembarangan. Lek di les ke di sekolah ke itu belajar sing tenanan, ranking ya demi masa depan yang lebih baik, ya. Apalagi ini kamu setiap hari diprivatin sama Tuhan. Tuhan yang ngajar sama kamu langsung. Kan anak lanang. Kamu anak Tuhan bukan? Bukan. Aldo ditanya anak Tuhan bukan. Jangan latah loh, Do. Kamu anak Tuhan bukan? Nah iya toh. Ditanya anak Tuhan bukan gitu. Iya kan. Lah kalau anak Tuhan kamu diceluk lele rene lho, nyu rene lho. Ya ti rene tinduk. Rene. Ngene lho sing bener. Nah, kamu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu kayak kamu diprivatin sama Tuhan. Setiap hari kamu privat sama Tuhan. Hasilnya apik gak? Harusnya bagus. Harusnya. Tapi kenyataannya anak Tuhan ini modelnya beradul apa? Ya kan, hidup ya kan? Karena apa? Tidak terima didikan. Tuhan sudah kasih kamu privat setiap hari khusus. Setiap pagi dia mengajar kita loh katanya. Kata firman Tuhan, bukan katanya Kak Iwan. Karena Kak Iwan bisa benar bisa tidak. Tapi kata firman Tuhan tuh iya dan amin. Ya, enggak akan salah. Kamu tiap hari cari Tuhan, ketemunya sama Tuhan. Nah, kalau kamu tiap hari cari Tuhan, ketemunya hantu, salah-salamat itu pasti. Nah, kamu cari Tuhan setiap hari, ketemunya sama Tuhan. Nah, kalau dididik Tuhan setiap hari, pinter enggak? Pinter, ya kan? Serupa dengan Tuhan enggak? Ya pasti setiap hari ketemu sama Tuhan kok, ya pasti serupa dengan Tuhan lah. Begitu toh? Makanya tugas kita tuh cuma stay. Stay apa? Connect sama Tuhan. Stay untuk apa? Menerima didikan ajaran. Stay melakukan hal yang praktis. Disiplin dirimu. Bukan ubah dirimu. Jangan muluk-muluk pengennya. Praktis, tindakan praktis setiap hari. Disiplin dirimu. Disiplin dirimu. Disiplin dirimu. Tanpa sadar engkau sudah berubah nanti. Kak Iwan ini tanpa sadar juga sudah berubah. Iwan ini bukanlah Iwan yang dulu gitu ya. Hidupku bukanlah aku lagi, hidupku. Iwan ini bukan Iwan yang dulu. Ya kan? Ya kan?
tapi sudah mengalami perubahan. Ya kan? Sudah melalui proses diajar sama Tuhan. Tugas kita cuma terhubung, stay connect sama Tuhan, menjaga hubungan sama Tuhan. Biar Tuhan yang ubah kita melalui apa? Ajaran dan didikannya setiap hari. Ini loh, mana adalah pelajaran tentang kasih karunia dan disiplin rohani. Ya kan? Tuhan ajar bangun pagi, ambil itu mana. Betul ya? Ya, dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 16. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ya, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambilnya untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi Tuhan kasih yang namanya roti surga. Sampai orang Israel tuh bingung, ya kan? Apa ini? Karena mereka nggak tahu. Nah, hidupmu kalau setiap hari mengizinkan Tuhan mengajar, mendidik engkau setiap hari, engkau akan penuh dengan ketakjuban. Karena apa? Apa iki Tuhan? Engkau akan menerima hal yang selalu baru. Itu yang disebut mana. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Tapi masalahnya Tuhan suruh kita pungutlah. Mana disediakan enggak setiap hari? Mana disediakan enggak setiap hari? Sediakan. Masalahnya bukan kamu tidur terus mangap. Mana nyemplung ning jero mulutmu. Tapi pungutlah itu. Pungutlah itu. Pagi-pagi engkau harus bangun, pungutlah itu. Ambilen itu. Ambilen itu. Kalau enggak gue ambil, sudah mulai kelihatan matahari. Itu akan meleleh. Ya kan? Ini menunjukkan sebuah disiplin rohani yang diajarkan Tuhan. Setiap pagi bangun ya, aku akan beri mana. Bangun ya, tak kasih mana. Kamu bangun, di mana nih Tuhan gak enek, gak mungkin. Tiap pagi Tuhan kasih mana. Masalahnya mana itu kita terima ketika kita mendisiplin diri bangun dan memungut. Air ini tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Ya kan? Tapi masalahnya aku nih merasakan air itu kalau aku memungutnya dan meminum. Tanpa aku memungut dan meminumnya, aku enggak menikmati air itu. Itulah disiplin. Itulah disiplin. Itulah disiplin rohani. Bangun tiap pagi, ambil mana yang sudah diberikan Tuhan. Ambil mana yang sudah disediakan Tuhan. Ambil. Ngambil ini susah enggak sih? Lek buat itu susah. Buat roti itu susah. Kamu harus beli tepung. Sebelum kamu beli tepung, kamu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Ya kan? Sudah beli tepung, engkau harus mengolahnya. Dikasih air, diolet, terus di oven. Kasih telur, pokoknya diolah di oven, ya toh? Ya toh? Di oven masih ditunggu itu kegosong apa gak ya? Effortnya ketika membuat itu susah, tapi memungut itu gampang apa enggak? Gampang apa enggak mungut itu gampang apa enggak toh? Gampang apa gampang toh? Gampang loh. Ini tak loh
ngene tok lho. Memungut itu gampang. Baca firman Tuhan lu gampang enggak? Iso baca apa gak? Iso toh? Ngerti alfabet? B U D I digabung pinter loh, iso toh? Baca firman Tuhan ini gampang apa enggak? Dilakukan apa enggak? Ngono. Ngono njaluk kuat. Hah? Miris kok Tuhan tuh sedih sama anak Tuhan. Karena Tuhan sedih tenan delok anak Tuhan modelnya kayak ngene iki. Aduh. Wong tinggal ngambil, pungut, ambil tiap hari itu. Ngono ya nek sing males. Ngono sik males. Engko lek wis males ya toh, ngomel sama Tuhan, "Tuhan aku kelaparan." Ngono toh. Ya toh. Engko lek wis mengalami hal yang sudah mau mentok, Tuhan apa terus terjadi? Nyalani Tuhan. Ya kan? Aneh menungso ya ngono. Heran ya? Heran. Tuhan lihat manusia ya heran gede-gede. Iki ciptaanku tapi kok aku bingung karo ciptaanku ya. Iki sapa iki? Tuhan sudah enggak ngerti sapa kita karena wis berubah ya. Makanya kita harus perlu belajar disiplin rohani dari ini. Mana? Tuhan sudah sediakan. Tugas kita mungut. Tinggal mungut itu. Memungut. Aku gak usah ngajar ya disiplin rohani itu apa aja ya. Sudah pada ngerti toh. Masa harus tak ajari disiplin rohani itu apa. Ya disiplin hati dari kecemaran dan pergeseran. Yeremia 17 ayat 5 ngomong kayak gini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada kata-kata yang sangat jelek di sini. Tak garis bawahi cetak tebal. Hatinya menjauh. Hatinya menjauh. Kamu nggak nyamani ya? Itu ada angka 92, 94, 96, ya kan? SS Surya Sejahtera itu kapan hari berapa frekuensinya Kak David? 107,2. Kalau Shalom kan 97. Berapa? 107,7 Shalom FM, ya kan? Frekuensinya Tuhan juga. Gini, Tuhan itu setiap hari siaran. Masalahnya hati kita ini menjauh tidak. Kamu tahu itu kalau garis gak zaman radio sih ya. Kamu radio tinggal HP ada radio nih tinggal tek ketemu. Lek dulu radio analog itu belum digital, engkau harus puter itu. Ini kan radio kotak gitu ya misalnya. Ini radio gitu ya. Ini radio kotak, di sini ada speaker, terus di atasnya sini pasti ada gambar itu. Frekuensi FM atau AM. Terus di sebelahnya ada bunderan yang kalau kamu geserin ke kanan atau ke kiri, itu merah-merahnya geser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Misalnya SS Surya Sejahtera, radionya Gereja Islam Masih Kediri sampai tahun 2009. Itu di 102, berapa itu kan David? Lupa aku. Pokoknya gue lah, misalnya 100 gitu ya, 100 FM. Engkau harus puter itu, bunderan itu ke 100. Seret. Kalau kamu enggak rubah bunderan itu geser merah-merah itu ke 100. Ini suaranya keras. Ketika sudah mendekati 90, 98 itu mulai engkau pas 100 lagi jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian dan engkau geser lagi 110 gitu. Semakin jauh semakin suara ini rusak. Semakin jauh semakin rusak. Begitulah hati kita. Ketika hatimu menjauh dari Tuhan, engkau enggak akan menerima siaran dari Tuhan. Iya toh. Itu tadi, ya kan?
Semakin kau mendekat sama Tuhan, 110, 109, 108 mulai jelas. Nanti 105, 103, 102, 100. Ya kan langsung dengar suaranya Tuhan. Hai anakku, aku mengasihimu. Ya kan? Engkau berharga di mataku. Semakin condong, hai anakku. Gitu. Ya. Ya kan? Itu kalau kita belajar dari situ, ya kan? Hati yang menjauh dari Tuhan itu mulai condong ke hal-hal yang lain. Dan ketika engkau mulai condong ke hal yang lain, engkau gak akan terima apa yang daripada Tuhan. Sehingga kehidupan rohanimu gak akan bertumbuh. Makanya tugas kita adalah jaga hati. 2, 3, jaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Tahu gak lagu itu? Tahu ya? Gak tahu ya? Lentera hidup ini. Sarangnya itu. Jaga hatimu dari kecondongan ini loh. Harus setiap hari memberi diri untuk diajar sama Tuhan. Next. Katanya terakhir, ini terakhir. Selamat mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Bapa di surga. Terakhir.